Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dede Nurjamil DRS MPD. Perkenalkan, nama saya Maya Pusita Hermayanti, NPM 182151064, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Baik, langsung saja kita ke pemaparannya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Nah, komunikasi dalam matematika merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki siswa dan guru selama belajar mengajar dan mengevaluasi matematika. Melalui komunikasi, siswa memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan dan mengekspresikan pemahaman tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa adalah menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada kompetensi umum ini, bahan kajian matematika disebutkan bahwa dengan belajar matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik untuk memperjelas keadaan atau masalah. Nah, karena kemampuan komunikasi matematik penting untuk dimiliki siswa, maka guru harus memberikan permasalahan-permasalahan yang dapat melatih kemampuan komunikasi dengan memperhatikan karakteristik model pembelajaran yang digunakan. Kemudian, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dan semangat belajar masing-masing siswa juga berbeda. Nah, dengan perbedaan karakteristik tersebut, maka salah satu solusinya adalah diadakannya metode pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, proses pembelajaran dapat diikuti dengan baik dan menarik perhatian siswa apabila menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, kemudian, salah satu alternatif yang dapat dipilih yaitu model pembelajaran dengan pendekatan reciprocal teaching. Nah, kenapa reciprocal teaching? Karena reciprocal teaching adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri, yaitu menyimpulkan bahan ajar, menyusun pertanyaan dan menyelesaikannya, kemudian menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperolehnya, lalu memprediksikan pertanyaan selanjutnya dari persoalan yang disodorkan kepada siswa. Nah, manfaatnya adalah dapat meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran karena siswa dituntut untuk aktif berdiskusi dan menjelaskan hasil pekerjaannya dengan baik sehingga penguasaan konsep suatu pokok bahasan matematika dapat dicapai. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai penerapan pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Nah, selanjutnya yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran reciprocal teaching lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi matematis. Nah, kemampuan komunikasi matematis merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Kemudian yang kedua ada mengenai pendekatan reciprocal teaching. Reciprocal teaching adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri, yaitu menyimpulkan bahan ajar, menyusun pertanyaan dan menyelesaikannya, menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperolehnya, kemudian memprediksikan pertanyaan selanjutnya dari persoalan yang disodorkan kepada siswa. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran reciprocal teaching lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional atau tidak. Selanjutnya, mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu secara teoritis.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu menambah referensi dan literatur mengenai kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan diterapkannya pendekatan reciprocal teaching. Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah, yaitu dapat menambah literatur sekolah mengenai kemampuan komunikasi matematis dan pendekatan reciprocal teaching sehingga dapat berpengaruh untuk kemajuan sekolah, khususnya pada proses pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran matematika. Kemudian bagi pendidik, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk menyelesaikan permasalahan matematika, khususnya pada kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan adanya penerapan pendekatan reciprocal teaching, supaya pendidik dapat melakukan pengembangan dan peningkatan pendekatan reciprocal teaching agar proses pembelajaran yang digunakan yang dilakukan dapat lebih optimal sehingga penyesuaian dalam memilih dan merancang model dan metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga hasil belajar peserta didik juga dapat meningkat dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, kemudian dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang keempat yaitu manfaat bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan diterapkannya pendekatan reciprocal teaching. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan teoritis. Yang pertama yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ini ada komunikasi matematis. Komunikasi matematis yaitu kemampuan siswa dalam hal membaca dan menulis matematika dan menafsirkan makna dan ide dari tulisan tertentu, kemudian mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran mereka tentang ide matematika dan hubungannya, kemudian merumuskan definisi matematika dan membuat generalisasi yang ditemui melalui investigasi, lalu menuliskan sajian matematika dengan pengertian, kemudian menggunakan kosakata atau bahasa dan notasi struktur secara matematika untuk menyajikan ide menggambarkan hubungan dan pembuatan model. Lalu memahami dan menafsirkan, kemudian menilai ide yang disajikan secara lisan dalam tulisan atau dalam bentuk visual. Lalu mengamati dan membuat dugaan, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan dan menilai informasi. Lalu yang terakhir adalah menghasilkan dan menyajikan argumen yang meyakinkan. Nah, kemudian Barodi pada tahun 1993 mengemukakan terdapat 5 aspek komunikasi. Nah, kelima aspek itu yang pertama adalah representasi, kemudian mendengar atau listening, lalu ada membaca atau reading, kemudian ada diskusi atau discussing, lalu ada menulis atau writing. Nah, selanjutnya ada kajian teori mengenai pendekatan reciprocal teaching. Menurut Palinskar dan Brown, seperti yang dikutip oleh Slavin pada tahun 1997, bahwa strategi reciprocal teaching adalah pendekatan konstruktivis yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembuat pertanyaan, mengajarkan keterampilan metakognitif melalui pengajaran, dan pemodelan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa yang berkemampuan rendah. Nah, reciprocal teaching ini adalah prosedur pengajaran atau pendekatan yang dirancang untuk mengajarkan kepada siswa tentang strategi-strategi kognitif serta untuk membantu siswa memahami bacaan dengan baik. Nah, dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching, siswa diajarkan 4 strategi pemahaman dan dari pengaturan diri spesifik. Nah, selanjutnya, adapun penjelasan mengenai strategi-strategi reciprocal teaching dalam pembelajaran matematika menurut Garderen pada tahun 2004 adalah yang pertama yaitu mengklarifikasi, kemudian memprediksi, membuat pertanyaan, merangkum, dan yang terakhir adalah merangkum. Selanjutnya, ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin dan Jahring pada jurnal saintifik yang diterbitkan oleh Universitas 19 November Kolaka pada tahun 2019 dengan judul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran model reciprocal teaching lebih baik daripada siswa pada pembelajaran tanpa model reciprocal teaching. Nah, aktivitas mengajar guru dan belajar siswa mengalami peningkatan namun belum mencapai indikator keberhasilan. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asri Adiputri, Wulan Rindawanti, Masta Hutajulu, dan Heris Hendriana pada Jurnal Pendidikan Matematika yang diterbitkan oleh IKIP Siliwangi Bandung pada tahun 2018 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Motivasi Belajar Siswa SMP dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching.
Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan reciprocal teaching lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Nah, kemudian motivasi belajar matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan reciprocal teaching juga lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti secara keseluruhan, model pembelajaran reciprocal teaching memberikan peranan penting terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi meningkat, sehingga reciprocal teaching sangat berpengaruh dalam mempermudah siswa untuk lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena penelitian ini untuk meneliti pada populasi atau sampel, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh perlakuan tertentu dalam kondisi yang terkontrol, yaitu pada penerapan model pembelajaran reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Selanjutnya ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian terdiri dari variabel terikat dan juga variabel dependen atau variabel bebas. Nah, variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan komunikasi matematis, sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran reciprocal teaching. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel pada penelitian ini terdiri atas 2 kelas dari keseluruhan kelas 8, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran reciprocal teaching, dan kelas lainnya sebagai kelas kontrol dengan penerapan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Nah, desain yang digunakan adalah pretest, posttest, control group design. Nah, dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, hasil pretest yang baik bila dinilai kelompok eksperimen tidak berbeda signifikan. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama ada observasi, kemudian dokumentasi, dan juga tes. Lalu ada instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu instrumen penelitian, yaitu soal tes kemampuan komunikasi matematis. Soal tes kemampuan komunikasi matematis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik, maka instrumen yang digunakan yaitu soal kemampuan komunikasi matematis. Soal kemampuan komunikasi matematis ini dibuat berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis. Nah, indikator tersebut adalah yang pertama yaitu written text, drawing, kemudian mathematical expression. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Nah, setelah data diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan, yaitu dengan melakukan uji ANOVA 2 jalur untuk kemampuan pemecahan masalah matematis dengan faktor level sekolah dan pendekatan pembelajaran. Dan kemudian ANOVA 2 jalur untuk kemampuan komunikasi matematis dengan model pembelajaran reciprocal teaching dengan faktor kemampuan awal matematis siswa. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian merupakan lamanya keberlangsungan penelitian yang dilakukan, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Kemudian, tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Alun-Alun Kabupaten Nomor 1, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 8 pada tahun ajaran 2020-2021.
Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai proposal kuantitatif yang berjudul penerapan pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.